Perkenalkan, nama saya Putu Ambika Absari Kisma Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya. Video ini dibuat untuk merampungkan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai positif yang dapat kita ambil dari film The Imitation Game. Imitation Game sendiri adalah film dokumenter dari seorang ahli matematika bernama Alan Turing, yang dengan kemampuannya, beliau dapat memecahkan kode dalam Perang Inggris melawan Jerman. Alan Turing sendiri diperankan oleh aktor bernama Benedict Cumberbatch, dan karakter lainnya bernama Joan Clark, yang diperankan oleh aktris bernama Keira Knightley. Nilai positif yang pertama adalah menjadi pintar dan jenius bukanlah segalanya. Memang benar, bagaimana kita berpikir, berpendapat, mencerminkan bagaimana diri kita sendiri sebagai seorang yang berpendidikan. Namun bagaimana dengan soft skill? Kemampuan lain di luar kejeniusan otak manusia dalam menilai sesuatu. Komunikasi contohnya. Dari film ini kita bisa melihat karakter dari Alan Turing sendiri, di mana beliau adalah seorang yang sangat-sangat jenius sehingga berhasil memecahkan kode rumit dalam perhitungan matematika yang sangat hebat. Namun, beliau sendiri juga termasuk orang yang sedikit tertutup dan tidak mudah bersosialisasi dengan orang lain karena perbedaan atau kekurangan yang dia miliki. Nah, dari sikapnya ini, tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi akhirnya juga merugikan orang lain di sekitarnya yang juga berhubungan dengan dirinya. Nilai positif yang kedua adalah tetap fokus dan percaya. Dalam pembuatan mesin Enigma yang diberi nama oleh Christopher oleh Alan Turing sendiri, Alan tentu saja mengalami banyak sekali hambatan. Contohnya dari proposal dana yang tidak setujui, rekan kerja yang tidak mendukungnya sama sekali, bahkan beliau juga harus berurusan dengan kode-kode rumit yang sangat-sangat sulit untuk dipecahkan. Namun apa yang terjadi? Beliau dengan rasa percaya dirinya, dengan fokus dengan apa yang dilakukan, berhasil melewati itu semua. Dan akhirnya mencapai target apa yang dia inginkan. Nilai positif yang ketiga adalah kerjasama atau teamwork. Dalam pemecahan masalah rumit, seperti halnya kode Enigma Jerman dalam film, memiliki lebih banyak otak untuk memikirkan masalahnya, tentu saja lebih baik. Pada awalnya, Alan Turing sendiri menemukan banyak sekali masalah dan hambatan dalam pembuatan mesin pemecah kodenya. Namun lambat laun, teman-temannya, rekan kerjanya, yaitu Hugh, John, Peter, dan juga Joan, akhirnya datang untuk membantunya. Bersama-sama mereka saling melengkapi, dan akhirnya mencapai target yang mereka inginkan. Di sini menggambarkan bagaimana kerjasama memberikan efek signifikan dalam pemecahan suatu masalah. Nilai positif yang keempat adalah menjadi berbeda atau tidak normal adalah bukan sesuatu yang salah. Pola pikir, sudut pandang, kesukaan, ketidaksukaan yang dimiliki oleh seseorang tentu saja bila dibandingkan dengan orang lain sangatlah berbeda. Jadi, apa yang salah dengan perbedaan ini? Bukanlah perbedaan sesuatu yang baik dan harus kita miliki. Di masa kini, masalah insecurity tentu saja sudah banyak dialami oleh orang lain. Contohnya oleh para remaja. Memandang diri kita berbeda dengan orang lain dan berusaha mengubah perbedaan tersebut agar diterima oleh masyarakat, yang akhirnya berujung pada menyakiti diri sendiri. Tapi, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? It's not by changing the way how people looking at you, but changing the way how you look at yourself. Nilai positif yang terakhir adalah matematika bisa menyelamatkan banyak orang. Selama ini kita memandang matematika sebagai ilmu yang sulit, rumit, membingungkan, dan lain sebagainya. Well, film ini dapat mengubah cara kita memandang matematika itu sendiri. Alan dengan perhitungan matematikanya yang sangat cerdas berhasil menyelamatkan 14 juta nyawa dalam Perang Inggris melawan Jerman hanya dengan mesin pemecah kode yang dia buat bersama rekan timnya, berbekal dengan kemampuannya dalam mengolah sistem dalam matematika. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa matematika bukan hanya sekedar mata pelajaran sulit yang kita pelajari di sekolah, tetapi bila dikembangkan, matematika dapat menjadi bekal untuk memenangkan sebuah peperangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa!